siapa yang menjadi presiden terpilih secara umum. Dan ternyata presiden terpilih ditetapkan KPU adalah nomor berapa. Kemudian yang kedua adalah analisis sampel tidak terlalu rumit, tidak lebih praktis ya. Jadi kalau kita sensus, pernah lihat yang sensus belum? Pernah kedatangan orang sensus? Ya pernah ketemu nggak sama orang sensus? Pernah ketemu yang bagian sensus? Nah ya, dia ketemu, pernah ketemu nggak? Nah ya, kan dia tanya gitu ya, dia berpomnya kan. Benar pernah ya? Pernah jadi petugas sensus juga? Belum. Kalau teman saya terjadi itu ya. Saya jadi petugas sensus, tapi sensus jam ya. Saya pernah, dulu ada. Jadi kita mau tahu jamnya jam apa sih yang laku di Indonesia. Itu perlu juga ya. Nah, kalau mungkin ya kita mesti cek ya datanya benar enggak ya dan seterusnya ya. Kemudian kalau saya kemarin pilkada, pemilu kemarin ada apa untuk memastikan kebenaran? Ada wakil partai ya di dalam dia tempat pemilihan dia. TPS itu ada wakilnya. Oke, next. Apalagi kira-kira yang kenapa sih orang kita lebih baik pakai sambal? Lebih praktis ya. Nah, proses pengambilannya ya. Pertama adalah kita harus membuat kerangka. Kayak misalnya di ruangan ini ya. Ruangan ini kalau saya mau ngecek berapa usia ya. Usia rata-rata di dalam ruangan ini ya. Anda harus membuat targetnya adalah mahasiswi yang atau belajar di kelas statistik ya kan, gitu ya. Di pagi hari harus jelas ya, di pagi hari di Universitas Baraja gitu ya, harus jelas ya. Itu adalah target Anda. Tetapi nanti pada waktu Anda melakukan sampling, nggak bisa semuanya diambil ya. Itu dinamakan dengan Anda membuat rangka sampling atau frame ya. Jadi namanya adalah frame. Ya, ada frame, ada kerangkanya. Kalau kayak gitu, kerangka itu akan merupakan data item yang membentuk populasi. Jadi kayak di sini berarti Anda nggak boleh memasukkan saya ya. Anda sudah tahu ya. Yang diambil adalah mahasiswi ya yang belajar di kelas statistik. Nggak boleh ngambil saya, karena saya adalah ngajarnya, Anda yang belajar. Jadi kerangkanya begitu ya, bukan seluruh dari yang ada di ruangan ini yang Anda ambil. Dia akan berbeda antara target penelitian dan kerangka penelitian. Biasanya kekeliruan kita begitu ya. Target penelitiannya luas sekali ya. Padahal yang kita ambil sampelnya kecil ya. Hanya di tempat yang salah. Ya. Nanti kita lihat. Frame adalah sumber data yang berisi daftar populasi, direktori, dan peta. Atau peta. Jadi kalau ada peta Indonesia itu Anda mau yang mana? Karena banyak program yang gampang. Hasil yang tidak akurat bias dapat terjadi jika kerangka itu tidak menyatakan sebagian dari. Jadi penentuan kerangka itu penting ya, agar supaya Anda benar pada waktu sampling untuk mewakili populasi. Jadi nggak boleh kita salah dengan kerangka. Jadi dalam penelitian Anda harus tes ya, ada pilotnya ya. Pilotnya itu diambil misalnya ada penelitian ditentukan jumlah samplingnya 3.000 atau 300 orang misalnya. Anda tes dulu di 10 orang atau 20 orang, ini mungkin 20 orang. Menggunakan kerangka yang berbeda akan menghasilkan data yang tidak dapat menghasilkan kesimpulannya. Jadi itu bahayanya seperti itu. Dan sampai kita salah ambil kerangka ya. Ada pertanyaan? Oke ya, next.
Nah, jenis cara pengambilan sampel apa ya? Yang pertama adalah sampel yang non probabilitas. Probabilitas itu artinya apa? Kemungkinan, kemungkinan ya. Berapa yang tidak melakukan kemungkinan. Dan yang satunya adalah sampel yang berdasarkan kemungkinan. Tapi ini bahasa lainnya adalah acak, random. Ya. Jadi yang satu adalah sampel yang tidak acak, satunya lagi adalah sampel yang acak. Ya. Acak itu artinya kayak kemarin ya. Berarti kalau kita dalam satu kotak, saya masukin tangan saya ambil apapun ya sesuai dengan target saya atau print saya. Itu acak ya. Kalau nggak acak misalnya, apa contohnya kalau saya ngambil sampel yang nggak acak di sini? Misalnya acak. Ya, kategorinya dulu ya yang berbuat ya. Misalnya Anda bilang, saya cuma mau ngambil yang usianya 18,5 sampai 18. Berarti Anda sudah acak kan? Atau saya mau ngambil hanya yang wanita misalnya, atau yang pria saja. Acak nggak ya? Nggak acak ya. Karena berpotensi beda ya. Misalnya saya tarik sampel di sini ya. Yang usianya 18, wanita misalnya. Berarti yang sisa adalah harus yang pria ya. Nah, sampel yang tidak acak ini perlu nggak? Perlu ya. Kenapa? Karena pertimbangannya banyak. Kalau misalnya kita nggak acak ya, misalnya kita ngambil sampel, saya akan meneliti tentang berapa mahasiswa atau mahasiswi yang belajar tentang kewirausahaan atau entrepreneurship di Tangerang. Kalau nggak acak gitu. Banyak sekali ya. Anda akan mungkin ada 3 juta mahasiswa-mahasiswi mungkin seluruh Tangerang ya. Tapi kalau ada seperti itu, ada persempit lagi ya. Dengan pertimbangan biaya saya nggak sanggup gitu ya. Jadi kita persempit lagi di Tangerang Selatan ya. Dipersempit lagi areanya. Atau kita persempit lagi hanya di kampus ya. Dipersempit lagi. Oh ternyata kampus masih ada sekitar mungkin 350.000 orang gitu ya. Terlalu besar juga kan, kecilin lagi ya. Nah kalau semakin kecil persoalannya apa? Anda ngambil kesimpulannya bisa salah ya, bisa tepat tapi salah ya. Jadi gitu ya. Jadi pertimbangannya adalah penelitian itu harus bisa digeneralisasi. Apa yang Anda cek dari sampel harus bisa digeneralisasi ke apa? Dari sampel harus bisa digeneralisasi ke tujuannya apa sih? Kita ngecek kamu untuk untuk menggeneralisasi ke populasi ya. Kan kita ngambil kecil ya, tapi kita itu harus bisa untuk yang luasnya gitu ya. Jangan salah ya. Jangan sampai saya sudah puas nih sampel saya masuk dalam semua kriteria ya. Tapi ternyata tidak bisa digeneralisasi ke populasinya ya. Misalnya kalau kita kayak tadi ya, saya hanya mengambil sampelnya karena saya biayanya terbatas, saya mau hanya niat untuk berwirausaha mahasiswa saja ya, mahasiswa berarti laki-laki aja ya, di kampus misalnya ya. Nah, tapi begitu saya generalisasi, setanggang misalnya, cocok nggak? Ya bisa ya, karena yang Anda teliti hanya yang laki-laki saja ya, mahasiswa.
Kalau bisa bikin transfer. Ya, jadi tujuan sampling tadi adalah untuk bisa bikin prestasi. Jadi tapi paling paling enak memang ngambilnya dari non probabilitas ya. Kalau yang acak ini bisa aja ya datanya itu juga banyak outlier-nya ya. Data sampahnya juga bisa banyak. Ya enggak? Karena kita ngambil acak. Makanya persyaratan utama dari acak adalah SOP itu akan kita bisa sampling kalau semuanya adalah homogen ya. Harus Anda pastikan bahwa semua datanya adalah homogen. Ya, ada empat ya, ada empat cara yaitu sederhana acak, acak sederhana, kemudian sistematis atau berseparata dulu, baru sistematis, baru yang khusus itu cluster ya. Ada empat jenis. Oke, sekarang kita lihat next. Nah, untuk cek non probabilitas itu adalah convenience sampling. Convenience itu ada itemnya berdasarkan fakta dalam item yang tersebut mudah, murah, nyaman. Ya. Jadi kalau Anda yang non probabilitas itu, Anda tertuju aja, saya mau semua mahasiswa UR yang menggunakan sepeda motor berangkat ke kampus misalnya. Udah pasti kan orangnya ya. Anda tinggal cek aja berdiri di depan pintu itu atau di parkir, dilihat sampai masuk wanita dan pria yang pakai motor ada kasih brosur surveinya ya. Jadi pokoknya. Yang kedua adalah judgment ya. Kalau judgment Anda mencari yang ahli ya, yang sudah dipilih sebelumnya. Jadi dia memang punya keahlian ya, yang judgment sampling. Jadi sampel pemilihannya judgment. Kalau yang tadi itu Anda nyari berdasarkan kenyataan, jadi ya siapa yang Anda tuju ya. Anda tinggal cari, pastikan orangnya itu, ya dia nanti akan menjadi convenience sampling. Dua ini yang paling biasa ya. Next. Satu lagi kota, nggak ada ya. Oke, jadi ada empat sekarang yang sampel probabilitas. Oke, yang pertama adalah sederhana acak. Ini yang paling bagus ya. Paling dasar dalam pengambilan sampling adalah sederhana acak. Ya. Simple random probability. Jadi dia paling paling benar harusnya. Tapi harus ada persyaratan bahwa semuanya harus bisa dipilih ya. Jadi gitu dulu ya. Jadi siapapun yang ada di sini, kalau saya ngomong, saya akan melakukan penelitian mahasiswa-mahasiswi UR ya, yang belajar statistik di STI ya, di bisnis digital ya, misalnya. Pasti kan ya. Semuanya pengen belajar statistik kan. Apakah di sini ada yang mau belajar agama? Enggak, di ruangan ini enggak ada ya, isinya ya. Apakah ada yang mau belajar manajemen saat ini? Enggak ada ya. Kan semuanya statistik. Ya. Nah, jadi Anda harus pastikan dulu yang masuk ke ruangan adalah sama ya, homogen. Statusnya homogen. Nah, ada caranya itu pakai next. Ada tabel acak ya. Setiap individu, ya ini dulu ya, persyaratannya setiap individu atau item dalam frame memiliki peluang yang sama ya. Kalau saya ambil peluang itu berarti kalau saya ambil sebagai sampel semuanya akan bisa dipilih. Dan tapi kita ambil, oh salah nih, wow ya datanya. Seleksi dapat dilakukan dengan penggantian. Kalau misalnya diambil salah, Anda keluarkan kemudian ambil lagi ya, tanpa penggantian. Ya. Jadi kalau diambil salah dikembalikan lagi. Jadi kalau dikembalikan lagi, apa yang tetap? Misalnya ada 10 orang ya. 10 orang populasinya 10 orang ya. Kemudian saya ambil satu, jadi tinggal. Kemudian kalau saya kembalikan lagi, kembali lagi 10 ya. Jadi peluangnya berapa?
Kalau tadi 10 saya ambil 1, ya, peluangnya berapa? 10% ya. Kalau ini nggak saya kembalikan, saya ngambil lagi 1 gitu. Berarti peluangnya 1/9 ya. Kalau tadi kan 10%, kan tadi 10 ya. Saya ambil 1 ya. Ya, kalau saya kembalikan lagi, jadi peluangnya 1/10 ya. Tapi kalau yang ini saya ambil salah, saya nggak pakai ya. Sisa berapa nih? 9. Kalau saya ambil 1, peluangnya jadi 1/9. Cihan ya. Betul kan? Sama. Balik ya. Tadi 10, saya ambil 1 ya. Peluangnya yang saya ambil berapa? 1/10 dong. Yang pertama 1/10 ya. Saya nggak pakai. Kedua, salah kan? Saya berarti tinggal berapa? 9. Saya ambil 1. Peluangnya jadi? Nah, lebih besar mana 1/9 sama 1/10? Iya tuh. Ya. Ya. Jadi kalau apa bedanya diambil sama nggak diambil itu ya? Kalau diambil peluangnya akan sama. Kalau diambil terus dikembalikan berarti peluangnya akan sama. Tapi kalau kita ambil nggak dikembalikan, ya, peluangnya semakin besar ya. Ya bedanya gitu ya. Jadi boleh ya dikembalikan, boleh enggak. Ya. Jadi kapan Pak saya mau pakai yang dikembalikan sama yang enggaknya itu aja, itu keputusan Anda ya. Ya kan? Nanti kalau datanya kayak tadi ya 270 juta juga pengaruh nggak kalau saya ngambil 1% begini? Pengaruh gitu ya. Tapi kalau isinya populasi itu pengaruh ya. Tadi saya ambil peluangnya 25%. Saya kembalikan ya. Jadi 25%. Tapi kalau saya kembalikan jadi 30% peluangnya kan. Ya kan? Ini tergantung berapa jumlah takdirnya, berapa jumlah kesalahan. Benar ya? Kalau misalnya tadi 4, saya ambil salah semua. Bisa kan? Ya kan? Jadi itu juga pengaruh. Sampel diperoleh dari tabel bilangan acak atau game tracer bilangan acak komputer ya. Coba next aja. Jadi kita bisa, jadi ada tabel ya. Anda bisa ambil ini atau ngambil bikin sendiri di Excel ya. Jadi misalnya ini ada tabel bilangan acaknya seperti ini ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya ya? Misalnya ada nama barang ya. Ini ada nama barang. BMR nomor 2, bulan, X nomor terus gitu ya. Yang pertama adalah Anda harus mencek dulu, membuat nomor ya. Dan ini ada nama, ini sudah dibuat ya nama ketiga. Jadi yang pertama Anda harus membuat nomor dulu ya. Dari Fitman ini dibuat 01 ya. Kemudian Angel 02. Bawah ke samping. Eka 03. Sampingnya 504 ya. Ini apa namanya? Mai. 05 ya. Terus turun ya. Nasrul. Jadi ini 06 ya. Berapa? 07 ya. Aktif 08. Terus Aulia ya. 09 ya. Tapi ini sholat. Udin. Oh, sholat. Aura 11. Revi 11 ya. Aldipan. Aldipan.
Tadi. 11, ya. 20. Gila. Itu lagi. Gila, Nina beda. Beda. Ada kakak. Beda. Iboy. Ikiboy. Elah. Ale. Apa sih? Belum tahu. 5, 31. Ya, Ini ada opung. ada. Oke, itu Pak. Tipan, ya. Tipen pasti. Jeten. Ramzi. Dan dimakan juga. Gede banget sih. Beneran kayak gitu. Makanya jadi deh. Kalau dibuat jadi edit bisa. Bener. Kenapa Pak? Ocit. Kenapa ocit dia apa nggak kenal Pak? Iya benar ya. Bener. Nih Pak, main berarti Pak. Nggak jelas Pak jadi kita bikin pilihannya Pak. Iya, ini ada 44 ya, 44 nama yang ditulis sini ya. Ya 70 ya. Nah, kalau tabel acak ini, sekarang Anda mau memilih apa tujuannya ya? Kalau misalnya saya minta tolong ambil atau carikan 8 orang ya, 8 orang dari nama-nama yang ada di sini, dari mahasiswa-mahasiswi di kelas statistik SD ya. Ya, tolong ambil cara acak 8 orang dari mahasiswa-mahasiswi yang terdaftar di dalam kelas statistik di SD. Anda bisa aja ya, orang gitu terus nilai gitu. Tapi kalau pakai tabel acak, Anda tinggal lihat ini apa? Tabel ini dulu ya. Ini ada berapa digit? Tadi yang saya tulis ada berapa? 44, berarti kali maksimum 44 ya. Berarti 2 digit ya. 2 digit berarti 2 angka ya. Berarti Anda di sini ngambilnya 2 angka ya. Dari deretan angka ini kan ada deretannya per 5 per 5 kan. Anda boleh ambil aja 2 yang paling depan. Ya. Oke ya, ini 44 paling tinggi 44 kan? Oke. Sekarang kita tuh. Nanti lihat. Ambil 2 angka dari tabel acak. 2 angka doang. Tabel acak sih. Ini kita bahas ini. Ini ada dari tangan kan. Ambil 2 angka. 2 angka nih. Ya. 2 ini apa? 2 angka. Ya, 4 sama 9 ya. Kalau dia ngambil pertama 49 ya. Ada nggak di nomor 49? Boleh. Ambil lagi. Ngambil belakangnya lagi. Sebelahnya. Anda kan udah ngambil dari sini kan? Berarti 28. Ada 28 di sini? Siapa 28? Ella ya. Orangnya gede banget.
Oke, sekarang ambil lagi nuklis sekarang. Belakang lagi. Belakangnya lagi. Belakang ya. 20. Enggak dong. 26. 28 sudah diambil kan? Iya. Berarti belakangnya Oh, kosong. sama 08 ya. 08 siapa? Aktif. Aktif di atas. Terus. Itu berapa ya? Ya. Apa aja? Berarti berapa? 89 ada nggak? Nggak ada. Ada kan? Terus? 24. Hah? 24 ada nggak? Siva. Terus? 35. Hah? Oke, 35 ada nggak? Ramzi. Nggak mesti dulu. Terus? 77. 77. Ada. Nah, apa? Itu juga ada, Pak. 77 nggak ada berarti? 9. 9 tuh 9 kosong. Ada nggak? Ada. Terus? Belakangnya? Lu. Kayak Iya, nih. Pak. Yang dua. Yang dua angel. Ya. Itu Mas. Oke, terus? Itu bisa. Namanya? Berapa? 83. Ada nggak? Oke, kan kalau maksimum 44. 41 nggak ada, betul kan? 16 ada kan? Nah, ya. Nama sendiri. Boleh. Mas, sudah jelasin itu Pak. Berarti Nggak boleh. Nah sekarang Pina keluar apa tetap dipilih? maksudnya Kan nama sendiri kan? Oke, nggak boleh kan? Nggak boleh ngambil sendiri. Nah Pinanya termasuk atau enggak? Ya nggak apa-apa. Oke, berarti nanya nomor 30. 30 ada ya. Oh ini apa Ale ya? Ya. Ale ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 masih dua lagi. 07 berapa? Terus berapa? 40. Tahu Dua tujuh, ya. 27 ada. Ini boy. Wah, beda lagi. Ya. Jadi tabel wanita itu sebenarnya gitu ya. Jadi ada nggak boleh merem terus nunjuk ya. Ada tetap membuat ada caranya ya, dibuat ya. Jangan lupa kasih nomor ya. Nah ini persoalannya apa kalau seperti ini? Kalau seperti ini, kelihatan bagus toh, ya kan? Anda kan nggak pilih. Oh saya maunya yang namanya red saya. Nah, gitu ya. Atau sampai red, mungkin saya nggak mau saya. Red misalnya. Kan Anda nggak punya pemikiran begitu, semuanya ini boleh ya. Betul, red. Ya. Jadi kan jadi nggak ada pemikiran begitu ya. Iya. Kita tetap berdasarkan oh saya pokoknya yang di 8 dari sini semua sama ya. Persoalan kalau Anda ngeceknya buat seluruh penduduk Indonesia misalnya. Bisa sih ya pakai KTP ya. KTP bisa sih ya. Tapi luas ya. Ya kan? 20 juta orang. Oh, panjang. Ya. Makanya Pak Jokowi pakai apa? Nama-nama gubernur, yang mau dapat sepeda ya. Ya. Berarti satu orang vaksin buat dia jadi
Iya. Oke ya. Ada pertanyaan? Oh, iya. Nanti promotor, promotor, promo. Oh, saya lupa bacanya. Di Obat ini Pak, obat oresi. ya, promo. Apa? Ya, oke nggak? Itu buat memar, buat darah mati. Ada malam sih. Tapi paling bagus kan yang selama. Oke. Nah sekarang kelemahan berikutnya apa? Tapi apa kelemahannya apa? Iya. Kan udah kurang sistematis. Kurang sistematis kan? Ini kan ya ada, tapi ya perlu kejujuran gitu aja kan? Ya nggak? Kalau kurang sistematis itu kan dia saja enak ya. Makanya ada yang namakan cara sistematis ya. Kita harus menentukan ukuran sampel ya. Kalau ini semua populasinya ya. Tadi kita mau berapa yang diambil? Ini semua populasi. Saya mau ngambil misalnya 4 ya. Kalau semuanya ada berapa? 44 ya. Saya akan ambil setelah saya mengambil ukuran populasinya adalah R ya. Misalnya itu 4. Kalau ini 44 berarti ada berapa kali saya kerjakan 4? Berarti 44 dibagi dengan 4 ya. Jadi tiap kali dinamakan dengan siklus ya. Jadi tiap kali 4 saya akan berbagi dengan kelompok yang lain ya. Ya. Terus begitu ya. Itu disebut dengan namanya siklus ya. Siklusnya berarti ada berapa? Kalau 40 itu, kalau sampelnya 40 ada berapa? 40 bagi 4, berarti ada 10 kali kita akan cek. Coba. Ya, Saya kan? mau ini kawan. Kalau 44 berarti ada berapa? 11 kali. Lupa acaknya di mana? Itu adalah menjawab pertanyaan Anda mulainya dari mana? Nah, misalnya di sini ya, Anda pertama kali mau ambil dari mana? Biasa orang ambil dari pertama. Pertama dalam tingkat. 4 berarti berapa kata? 2, 3, 4 ya. Berarti putri. Ya. Ambil lagi 4. 1, 2, 3, ini 4 ya. Berarti TV ya. Ambil lagi 4 ya.
8. Kalau saya cuma ngambil 8, kita akan sini. Jadi yang sistematis cuma begitu aja. Acaknya apa? Kalau saya mulainya dari sifat di sini ya. Berarti saya ngitungnya 4 dari sini. Ipa, Ella, Rima, Eder, berarti Rizky. Cindy, Cinda, Zul, Taha, Mei, Misha, Parker. Oke. Ada pertanyaan? Nah, ya, lebih gampang kan kalau ini. Oke, yang terakhir adalah dengan cara yang stratifikasi ya, bertahap. Kalau seperti ini, kalau tadi ya, acak yang simpel, kemudian acak yang secara sistematis ya. Kalau seperti ini, nanti kalau populasinya besar sekali, kita nanti akan yang tadi kan, kita sulit membuat frame-nya. Makanya ada cara dengan membuat strata atau status ya. Misalnya kayak di sini ya, saya mau yang laki-laki dan yang perempuan sendiri gitu. Sehingga saya akan berpeluang kan, misalnya ini tadi ada berapa? Aktif ya, aktif laki kan? Laki bang. Ale, laki. Iya lah kan? Cewek. Ale cewek. Jadi kan? Ella, semua tadi ya. Dapat. Kita Samsi, ini masih bagus nih ya. Saya bisa dapat 1, 2, 3, 4 ya. Ininya. Ini lebih enak ya. Tapi kalau misalnya kita ngambil, ternyata dapat perempuan semua ya. Anda nggak bisa membuat data yang bagus ya. Jadi kalau kayak gitu, saya akan membuat 2 kategori, 2 strata ya. Misalnya yang wanita, kemudian yang perempuan. Sama ya. Itu tes ya, laki-laki atau perempuan ya. Jadi supaya mereka memiliki peluang yang sama untuk diambil ya. Atau berdasarkan usia misalnya, kalau misalnya sampelnya banyak sekali seperti penduduk Tangerang misalnya. Anda mesti membuat katanya usia 20 sampai 30 misalnya. 30 sampai 40, 40 sampai 50 gitu. Jadi ada strata. Terus kan setelah itu gimana ngambilnya? Sama tadi. Anda mau pakai yang acak sederhana atau mau ngambil dengan cara sistematis ya. 2 cara itu yang Anda bisa lakukan. Oke. Nah, tapi ada tapinya. Kan itu homogen ya artinya ya. Kalau misalnya saya ngambil sampelnya di perusahaan, di kita lah ya kan? Saya kan nggak bisa cuma ngambilnya yang usia, hanya masalah usia kan? Kan itu kan banyak ragamnya ya. Ada usia, ada budaya, ada agama dan sebagainya. Nah itu sistem itu disebut dengan sistem cluster. Jadi Anda nggak mengambil secara satu kategori usia atau gender ya, tapi Anda ngambil misalnya satu RT misalnya. Saya mau ngambil satu RT, jadi kan macam-macam usia ada dan seterusnya ya. Itu nanti akan bisa disebut dengan sistem cluster. Berbeda dengan yang ini. Kalau ini kan dia sistem sama. Usia aja ya. Katanya apa? Golongannya Anda mau kayak apa? Saya kan ada yang tahu Cak Lontong kan? Ada kan? Biodannya kan tahu. Jadi kalau saya kalau ke kalau Cak Lontong Pak. Cak Lontong
Ya, menurut tata karakteristik umum, sampel acak sederhana dipilih kelompok dengan ukuran sampel sebanding. Nah, pengambilan sampel ini membuat strata itu bisa berdasarkan proporsional atau tidak proporsional. Misalnya proporsional itu kayak misalnya usia 30 ya. 30 usia misalnya usia 10 sampai 20 ya. Berarti yang berikutnya 20 sampai 30 ya. Jadi ada proporsional ya. Pembagiannya merupakan suatu perbandingan. Misalnya ini berarti 30, 40. Tapi kalau misalnya Anda mau meneliti berapa sih jumlah suku Jawa di Sulawesi Utara, ya kan? Anda nggak bisa pakai ini kan? Pasti suku Jawa sedikit kan, dibandingin orang Nado misalnya gitu. Kan Anda nggak bisa ngecek cuma berdasarkan suku Jawanya berapa persen gitu, atau rentangnya berapa ya. Anda pasti akan terbatas. Itu kita namanya adalah non proporsional. Nggak bisa dipakai perbandingan seperti ini. Oke, pertanyaan. Kalau dengan itu lebih efektif ngikutin jumlah ini yang tegak umuran kayak gitu deh, kayak bagi orang itu kalau berbagi diurutinnya lebih bagus yang secara kayak gitu tadi apa yang sesuai usia. Kalau yang 40 sekarang Buat ngedata dia lebih efektif pakai jumlah usia apa tergantung Anda mau membuat penelitiannya itu pentingnya di mana gitu. Misalnya Anda mau mencek berapa pengguna dari handphone atau smartphone di sini ya. Ya kan? Usia berapa misalnya? Anda mau ambil peluangnya misalnya usia 10 sampai 20 kan ini usia 18 tahun. Di antara 10 ke terlalu muda ya. Mungkin 15 kali ya. Kalau Anda sudah 15 berarti 15 tambah 10 25 misalnya ya. Berarti 25 sampai 10 lagi 35 misalnya. Saya 25 sampai 45. Saya dia ngambil lagi misalnya mau tahu usia berapa sih yang paling banyak pakai, ya kan? Kalau Anda seperti ini kan nggak ketahuan ya, atau jangan-jangan terkumpul pada satu siang. Dengan menggunakan ini Anda bisa tahu, oh ini sekian persen, ini sekian persen, ini sekian persen. Tergantung Anda nanti telitinya mau kemana. Ya. Oke, next. Populasi dibagi menjadi 16 klaster. Populasi menjadi klaster yang masing-masing mewakili populasi. Sampel klaster akan sebenarnya dipilih. Kemudian semua item dalam klaster yang dipilih dapat digunakan dan item yang dipilih dari klaster dengan teknik pengambilan sampel beberapa segmen. Kemudian penerapan umum dari pengambilan sampel melibatkan jajak pendapat. Jadi kalau misalnya kayak pemilu kemarin pasti dia menggunakan model apa? Kalau kemarin itu paling enggak pakai strata ya, atau pakai cluster ya. Atau pakai strata. Karena dia mesti tahu dong, di Jawa berapa yang menang, di Bali yang menang siapa, yang Sumatera siapa yang menang. Dari semua yang menang-menang itu, itulah satu pemenang ya. Itulah nanti nilai kemungkinannya untuk pemenang secara langsung. Ya enggak? Tapi kalau dia pakai acak gitu, ya semuanya pokoknya seluruh Indonesia, kamu ambil sampel aja, ya. Dia dibilang Pak Tawatong kan. Kalau ngambilnya di
Karena di kantornya PDIP pasti yang menang PDIP ya kan. Kalau ambil di kantornya Gerindra kalau dia konsensus apa jajar pendapat ya pasti yang menang Gerindra gitu ya. Jadi kalau Anda nggak melakukan stratifikasi, ya Anda tidak melakukan clustering, Anda akan mendapatkan pemenang yang salah. Betul nggak? Kalau Anda coba aja datang ke kantor PDIP. Nah, oh, kalau saya next, dia pengkhianat lah satu gitu, nggak menang kan dia. Dia di 16 tahun bermain. Soalnya kok saya cek yang menang ini ya. Oh iya lah, ceknya di kantor Gerindra waktu yang kemarin. Yang next. Nah, untuk membandingkan, sekarang kita masuk ke membandingkan metode pengambilan sampel. Apa sih pakai sampel acak? Karena dia mudah digunakan ya. Jadi mungkin bukan gambaran baik bahwa kasus ini benar-benar dalam suatu populasi. Sampel yang tadi ya, stratifikasi menjamin keterwakilan individu di suatu populasi. Cluster lebih hemat biaya, kurang efisien karena memerlukan sampel lebih besar untuk mendapatkan tingkat ketepatan yang sama. Oke, next. Nah, sekarang kalau survei ya, tadi kan kita survei ya. Apakah survei berdasarkan pada sampel apa, acak atau bukan? Anda mesti lakukan ya. Apakah Anda melakukan surveinya untuk sampelnya dengan cara yang mana? Kemudian kesalahan cakupan. Tingkahnya sudah sesuai nggak? Trennya benar nggak? Kemudian nggak respon ya. Kalau nggak respon itu Anda mesti tidak pes. Kalau nggak respon, ya mesti di telepon ya. Apa mau menjawab? Salah pengukuran pertanyaan yang bagus berdasarkan tanggapan yang baik. Makanya kalau sudah membuat pertanyaan survei, Anda cek dulu ya. Karena ada grup WA-nya misalnya. Tanya dulu semua. Kalau mengisi itu kelihatan nih kalau ada angka yang macet itu mengisi apa yang diisi ya? Mati dan ternyata pertanyaan yang membingungkan. Kesalahan pengambilan sampel ya, selalu akan ada. Apa-apa. Next. Kesalahan cakupan atau bias seleksi ada di kelompok keluarga dari dan tadi ya. Kalau misalnya ada yang salah kita keluarkan. Bagus kan sampelnya jadi semakin banyak. Tapi yang kelompok yang tadi keluarkan jangan dia bisa dipakai lagi untuk ketentuan yang lain. Kesalahan atau bias non-respon. Orang yang tidak respon mungkin berbeda dengan yang respon. Ada yang disebut dengan skala Likert ya. Kalau Anda lihat dalam survei itu misalnya ada satu, itu kalau Anda menjawab satu berarti tidak setuju. Kalau dua kurang setuju, ya setuju. Dan biasanya tiga itu normal. 4, 7, 5, sangat 7. Normal itu artinya bisa iya, bisa tidak ya, bisa setuju, bisa tidak setuju. Kalau misalnya survei ada pakai skala ini, banyakkan di 3. Ada mesti tes ya. Jangan-jangan pertanyaan itu membosankan. Kadang-kadang gitu ya. Orangnya sebenarnya nggak mau respon ya, tapi karena paksa tulis saja semua. 3 semua. Ya, takut kalau misalnya nilainya 1 gitu ya. Takut nanti dia tanya, takutnya 1. Kayak misalnya Anda kalau di Tokopedia ditanyanya apa kalau ulasan.
tanyanya skalanya berapa? 1 sampai 5 kan? Iya kan? Coba aja masukin angka 2. Hah? Nah, kan nanti ada apa? Kenapa kan? Komennya apa kan? Tinggi ya. Nggak bisa langsung Anda kirim kan? Pasti ada yang minta komennya apa kan? Di sini 3 atau 2 ya? 3 masih bisa dikirim. Pernah coba nggak? Saya kan pernah coba. Kalau yang di Tokopedia atau yang di nggak pernah komplain ya? Hah? Ya, kemudian orang kesalahan mengambil sampel ya, klarifikasi dari salah karena kelemahan dari desain sukanya kesalahan responden dan pengaruh responden. Oke, next. Ya, ini contohnya ya, yang disebut frame, misalnya ada salah ya, ngambil ini target populasi Anda. Ya. Ternyata Anda yang ngambil sebetulnya orang-orang yang datanya cuma benar. Jadi ngambil frame-nya salah ya. Kesalahan nggak ada respon. Kemudian pengambilan sampel. Intinya ngambil sampelnya nggak sesuai ya. Dan salah berarti next. Ya, distribusi pengambilan sampel intinya menunjukkan nilai statistik sampel dan sampel. Nah, sekarang misalnya ada 4 orang ya. Ya, A, B, C, D. Ada 4 ya. Berarti populasinya adalah 4 ya. Kemudian mempunyai usia. Saatnya ada 18, 20, 22, 24. 4 orang usia 18, 20, 22, 24 ya. Oke, next. Berarti M-nya yang adalah 4 ya. X-nya 18 atau 20, 4 dibagi 4 ya. Ya, jumlah dari X. Jadi mu-nya kan rata-rata. Kalau huruf Yunani berarti rata-rata apa? Nah, kalau mu itu rata-rata apa berarti? Nah, kalau huruf Yunani berarti refleks apa populasi? Populasi. Ya. Jadi ini 4-4-nya ya. Ini katanya 20. Berarti semuanya punya rata-rata 21 ya. Semua ya. Simpangannya berapa? 2,236. Caranya gimana? X dikurangi mu dikuadratkan dibagi dengan n. Kemarin ya standar deviasi. Kita kan udah belajar kemarin ya. Dapatnya 2,236 ya. Jadi 21 rata-ratanya berarti 21 plus minus 2,236 ya. Ya kan? Jadi ngomongnya gitu ya. Ini standar deviasi ini adalah min-nya. Min-nya dari karena ini adalah populasi maka pakai huruf Yunani ya. Oke. Nah sekarang kalau kita mau sampling ya, dari yang 4 itu saya mengambil sampel. Next. Ada berapa kemungkinannya? Kalau saya mau mengambil sampelnya hanya 2. Kan tadi orangnya 4. Ya. Umurnya berapa tadi? 18, 20, 22, 24 ya. 18, 20, 22, 24. Karena sampelnya ada, saya mengambil sampel 2 orang ya. Jadi ini atas 2, 1 ya. Ada 2 ya. Jadi kemungkinan kalau saya mengambil 2, umur berapa aja ini? Pertama adalah kemungkinan umur 18 sama umur 18. Benar nggak? Ya. Iya. Pertama bisa kan 18 sama 18 ya.
Benar ya? Kan saya cuma ngambil 2 ya. 18 sama 20. Mungkin nggak? Bisa kan? Kalau kita bikin tabel ini, kan ini ada usia 20, ada usia 18. Ya. Kalau ini 18 semua, yang satu temennya bisa 19, bisa 20, bisa 22, bisa 24. Benar ya? Kalau saya 20, berarti temennya bisa 20 sama 18. Ya. 20 sama 20 bisa. 20 sama 22 bisa. Ya. 20 sama 24 bisa gitu ya. Kan yang punya 2 dari 4 orang saja. Kan? Benar ya? Jadi ada berapa kemungkinan? 16 ya. 1, 2, 13, 14, 15, 16. Ada 16 kemungkinan ya. Kalau saya ngambil 2 dari 4 orang ya. Oke. Dan dulu. Ini mau membuktikan apa bedanya rata-rata populasi dan rata-rata sampel. Ya. Baik lagi. Yang tadi. Kayak Tadi. Betul. Tadi. Ya, tadi. Oke. Oke ya. Nah, sekarang kita perhatikan ya. 18 sama 18, rata-ratanya berapa? 18. Ya benar ya. Taruh sini ya. Ini tabel rata-rata ya. Ini tabel observasi ya. 18 sama 20 rata-ratanya berapa? Ya. Taruh di sini ya. Oke. 18 sama 22 10 ya. Jadi ada berapa rata-rata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sama ya. Jumlah rata-ratanya sama ya. Sesuai dengan tabel ini ya. Karena saya ngambil 2 dari 4 orang ya. Oke, jelas ya. Ini namanya sampel mean ya. Rata-rata dari sampel. Karena apa? Karena saya ngambil 2 dari populasinya 4 ya. Populasinya 4 ya. Ini berarti 2 adalah sampel. Ya. Saya ngambil sampelnya 2 untuk 4 ya. Jadi rata-rata yang ada di sini adalah rata-rata dari sampel ya. Sudah bukan rata-rata dari populasi ya. Rata-rata populasi tadi berapa? Betul. Nah, 16 itu kalau sama ya, bell curve ya, tapi model lonceng. Hanya satu kan, 1 per 16 berarti ya. Ya, ini adalah nilai probabilitasnya ya. Kalau 19 ada berapa 19? 1, 2 ya. Berarti 2 per 16 ya. Per 8. Ya terus gitu ya. Ini 0, kan.
21 paling banyak kan? 1, 2, 3, 4 ya. 4 per 16. Berarti 0,25 kan? Per 4 kan? 0,25. Oke. Oke, next. Distribusi sampel ini. Sekarang kita cek ya. Tadi sekarang kita cek berapa simpangannya ya. Tadi yang 18 kurangi 21. 19 kurangi 21. 24 kurangi 21. Semuanya di rata-rata di akar ya. Dapat 1,58. Berarti sekarang berapa yang rata-rata min sih? Rata-rata sampel? Ini kan? Ini kalau kita jumlah ya, angkanya kan tadi 18, 19, 20. Rata-ratanya tadi 18, 19 ada 2 kan? 18 ada 1, 19 ada 2, 20 ada berapa dan seterusnya ya, sampai 16 angka ya. Sampai 16 angka ya. Rata-ratanya sama nggak dengan populasi? Jadi populasi berapa rata-ratanya? Rata-rata populasi 21 ya. Berarti sama kan? 21 juga ya. Kalau di rata-ratanya sampel sama 21 ya. Berarti 21 ini tadi ya populasi ya. Ini sampel 21 juga. Tapi simpangannya berbeda ya. 1,58 ya. Tadi berapa tadi? 2,236. Ini sekarang 1,58. Oke, ya. Ada yang coba dibagi berapa? 2,236 dari 1,8. Ya, berapa? 2,236 dibagi 1,58. 1,41 ya. Selisihnya 1,41 ya. Oke, next sekarang. Ini ya, ini di grafiknya ya. Ya, grafiknya jadi ini ya, perbandingannya. Tadi 4 orang di dalam populasi setelah dari sampel jadi 16 ya. Tadi simpangannya yang di sini 21 plus 2,236. Yang di sini 21 sama rata-ratanya. Tapi simpangannya 1,58. Oke, next. Nah, tadi berapa ngambil sampel? Ngambil berapa sampelnya? 2 dari 4. 4 orang ya, diambil 2 kan? Berarti jumlah sampelnya berapa? Jumlah sampelnya 2. Dan 2 dari 4 kan? Ya, 2. Nah, jadi dirumuskan ya bahwa untuk yang rata-rata dari sampel ya itu adalah standar deviasinya sama dengan standar deviasi dari populasi dibagi dengan akar dari jumlah sampel. Tadi jumlah sampel berapa? Jumlah sampel 2. Kan sampel itu maksudnya dari 4 saya ngambil cuma 2. Populasi yang 4 ya. Populasi harus lebih besar daripada sampel. Jadi saya ngambil 2 dari 4 ya. Berarti jumlah sampelnya berapa? 2. Berarti akar 2. Sekarang akar 2 berapa? Berarti. Kalau tahu bisa. Di horizontal 2 ada. Di horizontal yang mati. Dia di itu ada. 1,41 ya.
sama ya. Oke ya, sama ya. Berarti sama ya. Jadi untuk mendapatkan ya standar deviasi ya dari sampel, Anda harus bagi dengan akar N. Akar N apa tuh? N-nya adalah jumlah sampel dari populasi. Ya. Oke, jelas ya. Jadi kalau 270 juta orang, Anda ambil sampel berapa? Mau ambil sampel berapa? Ya, saya mau ambil pertiganya berapa? Banyak kan? Oke ya, sama ya. Jadi jangan lupa beda antara tanda deviasi populasi dan tanda deviasi template adalah sebesar akar N-nya. Ya. Jadi kalau mau ngambil tanda deviasi populasinya, gimana caranya? Ya berarti Anda mengalihkan, ya. Mengalihkan tanda deviasi yang sampel dikalikan dengan akar N. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan? Apa? Next. Ini agak salah ya, fungsinya ini S ya. Ini min ya. X kali garis. Oke, next. Nah, Z distribusinya gimana? Z ya. Kemarin kita sudah belajar Z kan? Ya. Z itu adalah perbandingan antara simpangan dengan simpangan standar baku. Simpangan baku Z, ya, simpangan baku populasi. N adalah ukuran sampel. Jadi kalau tadi kita dapat punya ini untuk apa namanya untuk populasi, maka untuk sampel dipakai mu, kemudian akar N ya. Tanda deviasi dibagi dengan akar N. Itu Z-nya ya. Next. Nah, kalau kita lihat di sini, maka tadi rata-rata sama kan ya. Sudah terbukti kan antara namanya sampel akan sama dengan populasi ya. Tapi sebarannya akan berbeda ya, karena dia kan ini 2,236 ya. Berarti lebih melebar ya dibandingkan 1,58 ya. 1,58. Jadi bentuknya akan berbeda. Jadi antara populasi itu lebih melebar dibandingkan dengan yang sampel. Ya itu wajar kan, karena Anda lebih teliti kan, untuk populasi kan Anda lebih besar ya. Sedangkan untuk sampel Anda kurang data kan dibandingkan dengan populasi ya. Jadi kalau misalnya sudah dapat angka, kalau populasi sudah dapat di ujung sini, ya berarti sudah di luar dari hasil penelitian Anda ya. Tapi kalau di populasi bisa masih masuk ya. Nah lebih lebar ya. Artinya apa? Kalau misalnya hasil penelitian Anda nggak datanya nggak valid. Apa yang harus kita lakukan? Anda misalnya punya hipotesis kalau orang makan itu akan berat badannya bertambah. Ternyata hasilnya nggak sesuai, tidak signifikan. Apa yang harus Anda lakukan? Nah,
Gimana? Saya orang makan akan semakin bertambah tentunya Pak berat badannya. Itu dia satu plus Mana sholat itu? supaya kalau saya melakukan penelitian, hipotesis saya, dugaan saya, kalau orang makan, ya berat badan akan bertambah. Ternyata tidak. Jadi apa yang harus dilakukan penelitian? Kan ini berarti kalau tidak benar kan, berarti dia dari hidung sini kan, supaya masuk di dalam hidungnya. Pengen lakukan menambah jumlah sampel, ya M-nya digedein dong, ya supaya dia semakin banyak yang teliti ya, siapa tahu dia setorannya semakin baik. Oh, benar ya? Kalau makan dia tambah. Ya, gitu ya. Siapa tahu Anda kalau di covernya ke bawah ini ya, gitu ya. Itu outlier itu. Oke, next ya. Ya, ukuran sampel lebih kecil, ya. Ini kan, berarti kalau kita mau lebih besar, ya, maka kita ini lebih kecil ya, dan ini lebih besar. Oke, next. Tentukan suatu interval termasuk proporsi tetap dan rata sampel ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kemarin kita sudah belajar simpangan ya, untuk exit score. Nanti kita kalau ada rata-rata 368, kemudian sigmanya 15, n-nya 25 ya. Karena interval itu berarti 95% dari sampel, berarti 5% dari ini. Nah ini kita mesti lihat 95%-nya ya. Kemarin 95% itu kalau sigmanya berapa? Berapa? Berarti sigma ya. Ini kalau dia satu sigma ya. Kalau satu sigma. Kalau dia dua, berarti dia 95,4. Jadi dua sigma. Jadi kalau 3 sigma 99%. Kalau dia 95%, berarti 5% dari min sampel akan berada di luar. Jadi kalau 95 di sini ya, berarti dia 5% ada di luar ya. Ya, 5% itu dua-duanya ya. Berarti kalau satu sisi, 2,5% ya. Jadi satu sisi dia 2,5% ya. Ya, jadi kalau misalnya 5% dari min sampel berada di luar interval, maka 2,5% ada di batas atas, yang sebelah kanan batas atas, sebelah kiri batas bawah ya. Tadi berapa? 1,96 ya. Kita bisa hitung tanda deviasinya adalah 1,96. Jadi set skornya 1,96.
Jadi diingat aja 1,96 kalau misalnya tingkat kepercayaannya 95%. Yang di dalam ini berarti kalau Anda ambil secara acak, dia akan benar ya. Di bawah ini ya. Kalau di luar ini dia akan salah ya. Ya. Jadi berapa deviasinya? Adalah 1,96 ya. Kalau tadi yang 68 tadi 2,26. Oke, next. Nah, jadi kalau nanti menggambar seperti ini ya, 368 dikali dengan minus 1,96, N-nya adalah tadi berapa jumlah simpangannya? N-nya ada 25 ya, sigmanya ada 15, berarti 362. Sedangkan yang batas interval bawah, kalau yang atas itu di minus, kalau bawah itu minus, yang di atas itu plus. Yang ini ada minusnya, sini plus. Sama ya, sigma kamu ditambah dengan Z kali sigma bagi 5. Jadi dia nanti akan range 362,12 sampai 373,8. Ini rumus saja. Tapi pengertiannya adalah kalau Anda bawa, jangan lupa diberi tanda minus ya. Kalau atas diberi tanda plus. Ini lah ya. Oke, sekarang sudah saya putih next. Saya baca. Oke guys, sekarang saya bisa menjadi soal itu ada fungsi OPS di sebelumnya Berapa menit? 2 jam. Jangan, itu kan 2 jam buat ujian ya. Sampai selesai kelas aja lah. Iya. Ada yang nggak jelas pertanyaannya? Iya.